Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apa hukum ketika kita menceritakan orang dengan sengaja? Seperti contoh di grup WhatsApp. Ketika mendengar berita tentang orang lain, lalu kita ikut juga menceritakan orang itu. Apakah itu termasuk ghibah atau bukan? Mohon jawabannya, terima kasih. Gibah berasal dari kata gaib yaitu tidak hadir. Gibah adalah membicarakan sesuatu tentang orang yang tidak hadir yang jika orang tersebut mengetahuinya maka ia tidak suka. Dalam bahasa Indonesia, biasa diterjemahkan dengan menggunjing atau gosip. Gibah adalah membicarakan keburukan orang lain dan ini diharamkan. Dalilnya sebagai berikut, dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian apa itu gibah?" Lalu sahabat berkata, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Rasulullah bersabda, "Engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci." Beliau ditanya, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku?" Rasulullah bersabda, "Jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu maka sungguh engkau telah gibah tentang saudaramu dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Gibah ini bisa beragam bentuk dan jenisnya. Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasyidin menjelaskan, gibah bisa berupa perkataan tentang fisik. Misalnya, kepalanya botak, mata buta sebelah, gembrot, kurus kering, dan sebagainya. Bentuk gibah bisa berupa perkataan, tulisan maupun isyarat. Imam Ghazali mencontohkan, isyarat mata yang dimaksudkan untuk mencela juga termasuk gibah. Contoh lain, seseorang yang kakinya pincang. Lalu orang lain mengisyaratkan dia dengan menirukan cara jalan tersebut dengan maksud menghinanya. Di antara dalil larangan gibah adalah firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan jangan di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, cukuplah menjadi bukti bagimu kalau ternyata Safiyah itu memiliki sifat demikian dan demikian." Salah seorang periwayat hadis menjelaskan maksud ucapan Aisyah, yaitu bahwa Safiyah itu orangnya pendek. Oleh karena itu, Nabi bersabda, "Sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dicelupkan ke dalam lautan maka niscaya akan mengubahnya." Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karenanya, kita harus hati-hati menjaga lisan kita. Semua yang kita ucapkan, kelak akan dipertanggungjawabkan. Ada malaikat yang selalu menulis amal kita, tiada suatu ucapan apapun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan, ada banyak faktor yang mendorong seseorang menggunjing. Pertama, bisa jadi ia marah atau sakit hati kepada seseorang tetapi tidak berani menghadapinya. Maka ia pun menggunjing orang tersebut. Ini juga menunjukkan lemahnya karakter orang yang suka menggunjing. Kedua, menyesuaikan dengan teman dan lingkungannya. Karena temannya suka menggunjing, ia pun ikut-ikutan. Awalnya mungkin ia tidak menggunjing, tetapi karena masuk dalam forum gosip, ia asyik mendengarkan dan akhirnya ikut terlibat. Bahkan menimpali atau menambahkan. Ketiga, seseorang ingin mengangkat dirinya sendiri dan menjatuhkan orang lain. Ia merasa kalah dari orang lain, maka ia pun mencari keburukan orang tersebut dan menceritakannya. Jadilah gibah. Keempat, untuk canda dan lelucon. Awalnya sekedar obrolan ketika kumpul-kumpul, lalu ingin bercanda hingga akhirnya menggunjing orang lain dan menceritakan keburukannya. Kelima, karena buruk sangka. Ia selalu melihat orang lain dengan prasangka buruk. Karenanya ia menceritakan apa yang ia tahu dengan perspektif negatif. Membicarakan keburukan orang lain dalam grup WhatsApp, itu bagian dari gibah. Jika kita ikut nimbrung, maka kita ikut melakukan gibah. Anda harus menghindari dan tidak perlu ikut-ikutan. Bagaimana cara bertaubat dari gibah? Gibah adalah dosa yang menyangkut hak manusia. Karenanya untuk bertaubat, ia harus bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang tersebut. Sebagaimana Imam Nawawi menjelaskan dalam Riyadus Sholihin ketika membahas taubat, menyesali perbuatan gibahnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjanji tidak akan mengulangi, meminta maaf kepada orang yang telah ia gunjing,
taubat kepada Allah haruslah sungguh-sungguh. Jika menggunjingnya sudah sekian lama dan kepada begitu banyak orang, mungkin tidak cukup dengan istighfar. Sebagai bentuk taubat nasuha, perlu kiranya mengerjakan sholat taubat. Terkait poin 4 ini, Ibnu Qudamah menjelaskan, jika ghibah belum didengar oleh orang yang digunjing, permohonan maaf cukup dengan memohonkan ampunan bagi orang tersebut. Agar ia tidak mendengar apa-apa yang belum diketahuinya. Sehingga hatinya bisa menjadi lebih lapang. Tebusan tindakanmu yang memakan daging saudaramu adalah dengan cara memuji dirinya dan mendoakan kebaikan baginya, kata Mujahid. Begitu pula jika orang tersebut telah meninggal dunia. Sedangkan Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab Taubat ila Allah menjelaskan, kemudaratan yang timbul menjadi pertimbangan utama antara meminta maaf kepada orang yang digunjing atau tidak. Jika dengan meminta maaf dan memberitahukannya bisa menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka cukup mendoakan dan memujinya. Atau meminta maaf secara umum tanpa menyebutkan apa yang ia gunjing. Wallahu alam bishawab.